Pernahkah Anda mendengar Gunung Everest? Puncaknya itu setinggi 8.849 meter. Orang yang pertama kali sampai ke puncaknya adalah Sir Edmund Hillary. Teman-teman, saya mau kasih salam dulu untuk para subscriber saya yang baik hati. Mr. Abidin, Nikmatul Hadi, Edi Yugo, Mas Ardi, Mas Hilman, halo, Mas Alphonse, Pak Rukmadi, Zainal Abidin, ini dari Kalbar ini, Samsul dari Jawa Timur, dan Pak Agis dari Banjarmasin. Juga para pengkomen yang baik hati, yaitu Pak Parjo, Mas Adi Bro, Mas Sarjana Budi Santoso, Ataya Hadi, halo, Mas Seni dan Mas Hadi Sungkowo. Semoga teman-teman semuanya sehat walafiat. Teman-teman, ibarat ya, sedang mendaki gunung. Itu kita semua, Anda dan saya, itu dibagi dalam 3 kelompok. Yang pertama adalah pemanjat atau the climber. Yang kedua adalah penghuni perkemahan atau the campers. Yang ketiga itu adalah the quitter atau yang suka mundur, yang suka mengundurkan diri dan berhenti untuk mendaki. Pengelompokan ini didasarkan pada tantangan dan tujuan, dikaitkan dengan kesulitan dan pertumbuhan diri. Orang yang bertipe pendaki itu adalah gigih, tangguh, mengatasi rintangan, punya tekad, punya kemauan, dan kemampuan untuk mengadaptasi. Sedangkan orang-orang yang tergolong dalam peserta perkemahan itu dia udah memulai, itu dia udah menentukan tujuan. Namun ada namunnya nih, dia puas dengan posisi zona nyaman sebelum sampai ke puncak. Jadi dia menemukan zona nyaman, lalu dia puas dengan posisi saat ini. Sedangkan orang-orang yang mudah menyerah, itu dia gampang menyerah, gampang patah arang. Dari penabur mobile, tanggal 17 Maret 2021, kehidupan kita dapat diibaratkan apa saja. Tapi jika kita dasarkan pada tantangan dan tujuan dalam kaitan dengan kesulitan dan pertumbuhan diri, itu seperti pendakian menuju puncak gunung, puncak karir, puncak piramida Maslow. Ya, mungkin itu bisa dalam bentuk direktur utama, pengusaha sukses, aktualisasi diri sendiri, ya kan. Setelah
mencapai kebutuhan makan, minum, dan pakaian dan perumahan, lalu mendaki ke kebutuhan rasa aman, mendaki lagi ke kebutuhan sosial, dan akhirnya menuju ke aktualisasi diri. Macam-macam rintangan, dan rintangan ini menimbulkan orang akan menyerah atau terus mendaki, resign, pindah perusahaan, tergantung tujuannya. Kalau dia mau cari tempat yang lebih tinggi, itu berarti dia masih tetap mendaki. Pindah perusahaan juga sama. Dia bukan menyerah itu. Dia mencapai tempat yang lebih berpotensi buat dia. Tutup usaha, ganti usaha, itu bisa menyerah, bisa tidak. Kalau dia merasa peluangnya tidak ada dan dia memulai usaha baru yang lain, itu dia berarti masih terus menapaki puncak-puncak kesuksesannya. Diperlukan selain IQ, selain EQ, adalah adversity quotient, AQ, yaitu daya juang. Paul Scholes ya, itu membagi orang menjadi 3, seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu quitter, ini tukang nyerah, ini gampang nyerah, pilihannya bagi dia hanya mundur atau keluar, mudah patah arang, dikuasai oleh perasaan-perasaannya, menganggap dirinya kurang mampu. Ini anggapan ya, bukan kurang mampu beneran ya, lebih banyak di anggapannya. Jika sukses dianggap puncak gunung, mereka cenderung menolak. Indahnya pemandangan dari atas gunung tidak menggoyahkan dia untuk quit, untuk keluar. Puas dengan keadaan yang gini-gini aja. Favoritnya adalah kata-katanya ya, tidak bisa, walaupun sebenarnya bisa. Tidak mungkin, walaupun sebenarnya mungkin. Dan tidak mampu. Itu perlu dipertanyakan. Sejauh mana dia tidak mampu. Nah, dia sebenarnya tidak mau meninggalkan zona nyaman dia di bawah. Yang kedua, the campers atau peserta perkemahan. Dia juga ikut mendaki. Ambil kesempatan, ambil peluang dia ikut mendaki. Tapi di tengah perjalanan, aku segini aja lah. Aku lebih baik berhenti gitu. Mengakhiri pendakiannya. Karena apa? Karena bosan, karena jenuh mencari tempat sembunyi dia dari situasi yang tidak bersahabat. Jadi misalnya ada tawaran untuk naik jenjang karir dia, tapi harus ada ujian dulu. Nah, ini dia tidak mau ikut. Ada kesempatan untuk buka cabang, nambah konsumen gitu, tapi dia nggak mau. Udahlah gini-gini aja, kalau luar kota nanti sulit kontrolnya segala macam. Dia tetap berusaha, tapi dia senang-senang aja dengan usaha seadanya, menghindari cobaan. Ini yang namanya peserta perkemahan. Sedangkan yang namanya pendaki atau climbers, itu dia enggan mundur. Dia punya tekad
dia berjuang sampai ke puncak. Dia dapat melihat harapan ini. Ini bedanya pendaki ini, dia bisa melihat harapan. Harapan apa? Dia melihat skala gaji, dia itu amati di kantor. Gaji dari skala 1, 2, 3 sampai 30 misalnya. Dia amati skala grading. Oh, ini karyawan biasa. Oh, ini karyawan staff. Oh, ini karyawan tetap. Oh, ini karyawan pimpinan. Dia pelajari beserta syarat-syarat untuk menempuhnya. Lalu dia akan go. Oke. Let's go. Mari kita naiki puncak-puncak ini. Syarat apapun akan saya penuhi. Bagi the climbers, hal-hal sepele bisa menjadi bahan kesuksesan. Ramah kepada office boy, ramah kepada cleaning service, ramah kepada atasan, ramah kepada teman. Itu dia tahu persis. Dengan sikap ramah itu akan membawa keberhasilannya. Dekat dengan HRD, dia jamu HRD, dia berteman dengan HRD, dekat dengan sekretaris, itu dia pinter. Hal-hal sepele yang bagi orang lain tidak ada peluang, bagi dia itu merupakan jalan baginya untuk sukses sampai ke puncak. Dia kenapa begitu? Karena climber ini dia punya dream, dia punya cita-cita, dia punya jalan untuk masa depannya. Gitu. Jadi climber itu tidak terpengaruh oleh lingkungan, karena dia sudah independen, dia sudah merdeka, dia sudah menentukan jalannya, dia sudah menentukan cara mencapainya. Jadi dia sudah kuat dengan independennya. Nah, pertanyaannya, kamu termasuk yang mana gitu? Monggo silahkan Anda renungkan. Tapi saya mau gambarkan dulu nih, Sir Edmund Hillary bersama Tenzing Norgay, ya. Jadi Sir Edmund Hillary itu adalah pendaki gunung dan Tenzing Norgay adalah pemandunya, orang asli Nepal. Kalau Sir Edmund itu orang Selandia Baru. Nah, Gunung Everest setinggi 8.849 meter itu sudah ditapakinya untuk yang pertama kali. Jadi dialah orang yang pertama yang mencapai puncak Gunung Everest setinggi 8.849. Ini gunungnya ini ada di Nepal, Tibet, Tiongkok. Jadi perbatasan antara Nepal dan Tiongkok. Namanya Pegunungan Himalaya. Nah, sebagai perbandingan, Merapi itu 2.930 meter. Gunung Slamet itu 3.432. Jayawijaya 4.760. Jayawijaya ini yang di Irian Jaya. Jadi memang Gunung Everest adalah gunung tertinggi di dunia. Apa yang diperoleh oleh Sir Edmund Hillary? Dia jadi terkenal. Dia juga membantu orang-orang di sekitar gunung itu. Dia sosial orangnya. Demikian. Jadi apa yang dicapai oleh Sir Edmund Hillary bersama Tenzing Norgay? Ini ada satu kisah lagi. Si Tenzing Norgay itu ditanya oleh wartawan, Anda kan pemandu? Iya, betul. Kalau pemandu kan pasti di depannya pendaki. Iya, betul.
Tapi kenapa Anda tidak mau terkenal seperti Sir Edmund Hillary? Terus dia jawab, tidak. Di langkah terakhir, saya persilahkan Sir Edmund Hillary untuk maju dulu. Saya mundur. Kenapa Anda begitu? Karena itu mimpi Sir Edmund Hillary. Itu dreamnya Sir Edmund Hillary, bukan mimpi saya. Kalau mimpi saya adalah memandu orang sampai ke puncak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.